Bab 023. Kamu mau apa, Cahya? Tanya Rahmat ketika dia melihat wanita itu mengambil beberapa barangnya yang ada di kamar Rahmat. Aku mau tidur di kamarku, ucap Cahya dingin. Rahmat kaget. Dia langsung berdiri di ambang pintu, menghalangi langkah Cahya yang mau keluar kamar. Minggir. No, jangan seperti ini, Cahya. Minggir, Mas, ulang Cahya lebih tegas. Saya tidak mengizinkan kamu untuk pisah kamar. Cahya menggeram kesal. Dia sudah lama menahan-nahan amarah setiap kali terlibat cekcok dengan Rahmat. Kurang sabar apalagi Cahya kepada Rahmat. Dia selalu berusaha mengalah karena memang enggan memperpanjang masalah, tapi apakah Rahmat ini tidak pernah berpikir bahwa Cahya juga manusia? Mas, memangnya kamu pikir hanya kamu yang bisa marah? Saat aku nggak sengaja video call sama Elang, yang jelas-jelas Rahmat Cici di sana, kamu marah-marah dan nggak mau dengar penjelasanku sama sekali. Padahal aku dan Elang jelas memang tidak ada hubungan apa-apa sejak awal. Kamu nggak mau dengerin apapun penjelasanku. Sekarang, memangnya aku nggak boleh marah saat kamu ketemuan sama wanita lain? Yang sudah jelas Rahmatlah kekasihmu di masa lalu. Maaf, tolong maafkan saya, Cahya. Saya janji ini yang terakhir kalinya. Saya tidak akan bertemu dengan Gracia lagi. Mungkin ini adalah pertama kalinya Rahmat begitu frustrasi dan memohon dengan sangat kepada orang lain. Dia tidak menyangka akan ada masa di mana dia memohon untuk mendapatkan maaf dari Cahya, perempuan yang dulu sempat dia abaikan dan dia benci karena perjodohan mereka. Tuhan memang maha membolak-balikkan hati manusia. Cahya, saya serius. Saya benar-benar minta maaf. Saya tidak akan bertemu dengan Gracia lagi. Rahmat masih terus memohon. Cahya lama-lama luluh juga. Biar bagaimanapun, Cahya itu berhati lembut. Dia sangat mudah merasa tidak tega kepada orang lain. Namun untuk menutupi dirinya yang sudah luluh, Cahya tetap mengabaikan Rahmat dan masih merajuk. Dia mendorong tubuh Rahmat dan keluar dari kamar pria itu. Cahya, Cahya. Rahmat berusaha mengejar, tapi Cahya mengabaikannya. Cahya, dengarkan saya. Jangan berisik, Mas. Aku mau istirahat. Rahmat berhenti saat Cahya mengatakan itu. Dia menghela napas panjang. Rahmat masih tidak rela harus pisah kamar dengan istrinya. Rahmat berusaha memberikan ruang kepada Cahya, dan dia pasrah malam itu tidur sendirian. Sayangnya, Rahmat tidak bisa tidur hampir semalaman. Pikirannya terus bekerja, mencari-cari cara bagaimana agar Cahya mau memaafkan dia dan kembali seperti sedia kala. Rahmat memikirkan banyak ide kejutan untuk Cahya besok agar dia bisa memaafkannya dan tidak merajuk lagi. Ya ampun, wanita benar-benar rumit. Rahmat mengerang frustasi. Sampai paginya, kepala Rahmat sedikit pusing karena kurang tidur. Dia sempatkan untuk searching di Mbah Google tentang cara melunakkan hati wanita yang sedang marah. Ternyata benar kata otor Bratayuda, membujuk wanita yang sedang merajuk, jauh lebih sulit ketimbang menguras Samudra Hindia. Terdengar lebay memang, tapi itu teh realita. Rahmat masih terus men-scroll ponselnya. Ada banyak cara membujuk wanita, mulai dari memberi makanan kesukaan, perhiasan, pakaian, tas limited edition, dan hal-hal yang bersifat feminisme lainnya. Sayangnya Rahmat tidak tahu apa yang Cahya suka. Di antara jutaan cara tersebut, ada satu yang menurut Rahmat lumayan cocok. Makan malam romantis. Yaps. Rahmat memilih opsi itu. Ia langsung melakukan reservasi sebuah restoran untuk dinner bersama Cahya malam nanti setelah memilih tempat yang estetik dan tentunya terbaik. Memang, tabungannya sedikit terkuras, tapi dia tak ambil pusing.
Asalkan Cahya tidak mendiamkannya terus-menerus dan berakhir tidur sendirian lagi. Sejak pagi tadi, Cahya masih cuek, namun meski begitu dia tetap memasak untuk Rahmat, dan mereka juga tetap sarapan bersama. Cahya tadinya mau berangkat dengan taksi online saja, tapi Rahmat mencegah. Untungnya Rahmat berhasil dan tidak membiarkan Cahya berangkat kuliah sendiri. Di depan gerbang kampus sebelum Rahmat pergi, dia memanggil Cahya yang baru beberapa langkah turun dari mobil. "Cahya, setelah selesai kelas nanti, langsung pulang ya." Cahya mengernyit heran. Dia mau bertanya kepada Rahmat, tapi pria itu sudah keburu melajukan mobilnya pergi. Cahya menggerutu. "Apa sih? Gak jelas." Rahmat biasanya tidak langsung pulang saat mengantar Cahya. Dia pasti memastikan dulu Cahya sudah masuk ke area bangunan kampusnya. Namun kali ini, Rahmat buru-buru melajukan mobilnya dan menuju ke tempat kerja. Entah mengapa, jantungnya berdetak lebih cepat saat meminta Cahya agar jangan ada acara apa-apa nanti setelah selesai kelas. Di tempat kerja, Rahmat terus merasa tidak tenang. Dia gelisah dan tidak konsentrasi sama sekali, padahal semua juga tahu kalau Rahmat adalah sosok yang mengedepankan integritas dalam bekerja. Salah satu rekan kerjanya, Pandu, mengamati gerak-gerik Rahmat sejak tadi. Bukan apa-apa sebenarnya, Pandu hanya merasa kelakuan Rahmat agak aneh. Sebagai rekan kerja, dia hanya khawatir Rahmat memiliki masalah namun tidak mau membicarakannya. "Rahmat," panggil Pandu. Rahmat diam saja, dia malah melamun dan tidak mendengar panggilan Pandu. "Rahmat." Pandu menaikkan suaranya. Rahmat terkejut sampai berjingkat dari posisinya yang sedang duduk. Oh, Pandu. Kenapa? Harusnya aku yang nanya kamu kenapa. Ada masalah atau bagaimana? Kalau soal kerjaan, mending laporan aja ke Mas Aidan, dia pasti punya solusi yang kita bahkan nggak pernah kepikiran. Mas Aidan adalah rekan kerja mereka juga, sedikit lebih tua makanya yang lain memanggilnya seperti itu kalau sedang tidak dalam suasana formal. Di antara semua orang, hanya Rahmat saja yang belum pernah meminta ide solusi dari Mas Aidan. Semua tahu, Rahmat sangat kaku, jadi tidak terlalu kaget. "Kamu benar nggak ada masalah, Mat?" tanya Pandu memastikan. Rahmat menggeleng. "Aku baik-baik saja." Pandu mengangguk. Dia juga tidak bisa memaksa. "Oke kalau begitu." Ketika Pandu hendak berbalik pergi, Rahmat baru ingat bahwa Pandu itu baru saja menikah sekitar 2 bulan yang lalu. Dia pasti tahu banyak hal tentang bagaimana membujuk wanita yang sedang merajuk dan juga kado-kado untuk wanita. "Pandu," panggil Rahmat tiba-tiba. Pandu berbalik. "Ya, Kak, kamu tahu di mana saya bisa mencari cincin yang bagus? Toko perhiasan yang menerima konsultasi atau semacamnya?" Pandu sampai membeku mendapatkan pertanyaan seperti itu. Pria ini benar Rahmat, bukan? Namun Pandu berusaha untuk tetap bersikap biasa saja meski kaget. Ini pertama kalinya Rahmat bertanya masalah di luar pekerjaan, jadi Pandu harus menjawab dengan baik. "Aku tahu sih. Waktu itu aku beli cincin untuk ngelamar istriku di sana. Ownernya menerima konsultasi, dan desainnya juga bagus-bagus. Di mana? Aku masih ada alamatnya, kukirimkan ke ponselmu." Rahmat segera mengambil ponselnya dan membaca alamat itu. Toko perhiasannya tidak terlalu jauh dari Neuan. Tempat ini. Rahmat kenal area sana meski belum pernah tahu ada toko perhiasan di sana. "Terima kasih," ucap Rahmat tulus. "Ya, sama-sama." Pandu sebenarnya masih memiliki banyak pertanyaan, tapi dia tidak mau masuk terlalu jauh dalam urusan pribadi Rahmat. Takutnya,
Rahmat yang kaku dan dingin itu menjadi risih dan menjauh lagi dari rekan-rekannya. Usai mendapatkan rekomendasi toko perhiasan dari Pandu, Rahmat segera mendatangi alamat itu setelah jam kerjanya selesai. Memang tokonya bagus dan kelihatan mahal. Dia masuk ke sana dan disambut dengan ramah oleh pelayannya. Mereka sangat aktif bertanya keinginan Rahmat, model yang diinginkan, bahkan diberi beberapa rekomendasi model yang bagus dan mungkin sesuai dengan selera Rahmat. Namun semakin banyak dijelaskan, Rahmat malah semakin bingung. Dia juga tidak berpengalaman dalam hal ini. Masalah lainnya, dia tidak tahu ukuran jari Cahya. Takutnya malah tidak pas. Permisi, saya rasa saya berubah pikiran. Saya ingin membeli kalung saja, ucap Rahmat agak gugup. Rasanya sedikit sungkan juga setelah dijelaskan banyak hal dia malah berganti pilihan. Namun pelayan di toko itu sangat ramah. Mereka langsung ganti menjelaskan beberapa model kalung, bahan, desain, dan hal-hal yang dibutuhkan oleh Rahmat. Akhirnya setelah hampir 1 jam berada di sana, Rahmat memilih sebuah kalung dengan bandul bunga primrose kecil. Jika dilihat sekilas, kalung itu mungkin tampak sederhana, tetapi Rahmat sengaja memilih bunga primrose sebagai bandul kalungnya untuk menunjukkan perasaannya kepada Cahya secara tersirat. Jika seorang pria menghadiahkan bunga primrose kepada seorang wanita, maka pria itu mengisyaratkan dia tidak bisa hidup tanpa wanita tersebut. Rahmat juga mampir ke toko pakaian untuk membeli baju yang lebih rapi. Rahmat lagi-lagi bingung harus memilih pakaian yang seperti apa, jadi dia memilih random saja asalkan tampak rapi. Setelah persiapan sudah beres semua, Rahmat pulang dan ternyata Cahya sudah berada di rumah duluan. Rahmat bingung, takut ketahuan, jadi dia menyembunyikan belanjaannya di balik jaket dan berjalan mengendap-endap ke kamar. Sialnya, Cahya malah memergoki gerak-gerik aneh Rahmat. Wanita itu heran dengan tingkah Rahmat yang seolah keluar dari karakternya yang biasa. "Ngapain, Mas? Ngendap-ngendap nggak jelas gitu. Kayak maling aja," ucap Cahya. Rahmat berdeham pelan. Dia makin membungkuk dan dengan sengaja tidak menatap Cahya, karena masih takut ketahuan membawa belanjaannya yang sebenarnya tak seberapa itu. Itu, saya lagi sakit pinggang," jawab Rahmat asal. Dia benar-benar menjelma seperti orang bodoh sekarang. "Sudah diobati?" tanya Cahya dengan nada sok cuek. Aslinya dia khawatir juga kalau sampai terjadi apa-apa dengan Rahmat. "Sudah," jawab Rahmat tak kalah cuek, masalahnya, dia ingin segera masuk ke kamar dan menyembunyikan belanjaannya itu. Cahya menaikkan sebelah alisnya dengan tatapan tajam. "Oh, pasti diobatin sama Gracia." Rahmat melotot kaget. "Bukan, sumpah." Cahya mengendikkan bahu, memalingkan wajahnya sok cuek dari Rahmat. "Cahya, malam ini kita makan malam di luar saja ya." "Oh, padahal aku baru mau masak ini," ucap Cahya. "Tidak perlu. Sama satu lagi, kamu dandanlah yang cantik." Cahya mengernyit heran. "Hah? Emangnya mau ke pesta?" "Pokoknya lihat saja nanti," ucap Rahmat sebelum kemudian dia cepat-cepat masuk ke kamar untuk menyembunyikan belanjaannya. Lepas maghrib, Cahya selesai ganti pakaian dan mendandani dirinya lebih daripada biasa. Kebetulan, Rahmat juga baru selesai berganti pakaian memakai barang-barang yang dia beli tadi. Cahya sampai kaget melihatnya. Dia takut salah kostum dan jomplang dengan Rahmat. Aku salah kostum ya?" tanya Cahya lemah. Rahmat menggeleng. "Enggak. Kamu sudah oke kok." Meski sebenarnya masih insecure masalah penampilan, Cahya akhirnya mengangguk. Mereka segera berangkat ke tempat tujuan. Cahya kira,
Mereka akan pergi ke rumah makan seperti biasa kalau makan di luar. Namun Rahmat malah membawa Cahya ke sebuah hotel. Cahya memandangi area sekitar hotel dari jendela mobil. "Kok malah ke hotel? Katanya kita mau makan malam." "Restorannya memang ada di hotel ini," jawab Rahmat. Cahya pasrah saja. Mereka keluar dari mobil dan langsung disambut oleh beberapa pelayan di depan pintu. Rahmat dan Cahya dibawa ke ruangan private yang sudah Rahmat reservasi duluan atas rekomendasi Pandu juga. Tadi saat memilih-milih perhiasan, Rahmat menghubungi Pandu dan meminta rekomendasi restoran yang bagus dan bisa melakukan reservasi langsung, dan Pandu memberikan alamat hotel ini. Cahya benar-benar grogi dibawa ke tempat bintang 5 seperti ini. Dia tidak nyaman dan juga takut, sementara Rahmat kelihatan percaya diri saja. Telapak tangan Cahya bahkan sampai berkeringat. "Mas, kenapa kita makan di restoran bintang 5 kayak gini sih? Di kaki 5 sajalah," bisik Cahya. "Enggak bisa, Cahya. Saya sudah bayar mahal untuk ini, masa mau berubah ke kaki 5? Akhirnya Cahya menurut. Ya, dia juga sayang kalau Rahmat memakai uangnya dengan sia-sia seperti itu. Suasananya benar-benar sangat romantik. Hiasan di sana tidak banyak atau terlalu ramai, tapi bisa menghidupkan aura yang positif dan menyenangkan. Mereka duduk di meja yang berada tak jauh dari kolam renang. Kedua mata Cahya tak bisa berhenti memperhatikan sekitar saking indahnya. Sebelum makanan diantar ke meja mereka, Rahmat menarik napas panjang dan mengusap keringat yang turun di pelipisnya. Gestur itu sempat tertangkap oleh indera penglihatan Cahya. "Mas Rahmat, kenapa? Pusing? Atau lagi enggak enak badan? Apa sakit pinggangnya tadi kambuh?" tanya Cahya khawatir. Rahmat menggeleng. "Enggak kok. Saya baik-baik aja." Mereka akhirnya makan malam dengan lancar. Cahya kelihatan menikmati sajian makanannya, dan Rahmat lega melihatnya. Setidaknya, semua usaha yang dia lakukan kali ini mendapatkan respon baik dari sang istri. "Kamu suka makanannya?" tanya Rahmat. Cahya mengangguk. "Suka kok." Rahmat belum juga memberikan kadonya. Dia masih saja merasa grogi karena ada jejeran pelayan di sekitar mereka. Untungnya, tadi Rahmat sudah mempersiapkan opsi kedua. Dia tidak hanya melakukan reservasi restoran, tapi juga melakukan reservasi kamar hotel. Rahmat belum pernah melakukan ini, makanya dia juga lumayan kikuk. Benar saja, Rahmat tidak bisa memberikan kadonya kalau dilihat orang lain. Dia takut gagap saat melancarkan aksinya nanti dan alhasil bukannya berhasil yang didapat, malah malu yang ada. Jadi rencana kedua yang sudah dia siapkan ternyata memang membantu di situasi sekarang ini. Setelah makan, Cahya mengira mereka akan langsung pulang. Namun Rahmat malah menggandeng tangannya dan mengajak dia ke kamar hotel. Cahya bingung sekali. Rahmat juga tidak bicara apa-apa soal menginap di hotel. "Kita kenapa ke kamar hotel, Mas? Mau nginep emangnya?" tanya Cahya penasaran. Rahmat hanya berdehem tidak jelas, membuat Cahya keheranan. Ketika mereka masuk ke kamar tersebut, suasananya gelap. Cahya bingung sendiri mengapa kamar hotelnya gelap padahal jelas-jelas ada tamu yang melakukan reservasi. Dia sampai menilai buruk kinerja pelayanan hotel ini. Namun pemikiran buruk Cahya mendadak sirna saat lampu kamar dinyalakan oleh Rahmat dan seketika pemandangan indah menyambut kornea matanya. Kamar hotel itu telah dihias sedemikian rupa. Tidak terlalu ramai, tapi tampak elegan. Uni 2. Ini. Ada taburan bunga mawar di atas ranjang, aroma floral menguar, dan juga vas bunga kaca dengan beberapa bunga berwarna-warni di meja. "Mas, ini apa?" Rahmat hanya tersenyum kaku. "Ini
Kejutan. Dia memang tidak pandai dalam hal-hal seperti ini. Bukannya memasang wajah excited dan ceria, wajah Rahmat malah kaku luar biasa. Hah, kejutan. Memangnya siapa yang ulang tahun, Mas? Tanya Cahya. Enggak ada. Cahya mengernyit. Terus ngapain bikin kejutan? Rahmat menarik napas dalam-dalam, gemas juga dengan pertanyaan Cahya. Bisa-bisanya dia masih bertanya. Untuk siapa kejutannya, padahal hanya ada mereka berdua sekarang. Cahya ini tidak peka sekali.